Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis itikaf yang dimuliakan oleh Allah. Saya masih ingat tahun 2009 pertama kali saya hadir di Masjid An-Nur dengan malu-malu menyampaikan ke Pak Sardianto keinginan saya untuk hadir di Masjid An-Nur. Alhamdulillah disambut beliau, disambut oleh Pak MG Suwarno. Jadilah deal 2009 saya hadir di tengah bapak-bapak. Berarti ini tahun ke-14 karena off sekali ketika ada si Covid itu kemarin. Kok karena Covid saya absen di sini, berarti ini tahun ke-14. Di 2009 saya masih ingat berat badan saya masih 60, Pak. Sekarang sudah 82. Silahkan bayangkan, terjadi peningkatan signifikan berat badan saya. Apakah ini efek saya bolak-balik pemasaran atau bagaimana, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas gemuknya seseorang kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor usia, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana perkataan Aisyah, falamma asanna wa akhadal lahma, ketika Rasulullah sudah mulai sepuh dan badan beliau sudah mulai gemuk. Jadi seiring usia orang kadang-kadang berat badannya akan bertambah. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah banyak teman-teman kita yang wafat. Terakhir Mas Lili, padahal tahun kemarin beliau begitu dekat saya. Kalau saya keluar sering ajak ngobrol, sering duduk beberapa kali. Akrab betul, tidak disangka-sangka keakraban saya dengan Mas Lili itu ternyata terakhir kali saya harus bertemu dan berpisah dengan beliau. Dan tentu saya berharap semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir bagi bapak-bapak, karena kita ingin bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Baik, kemudian informasi awal dari Mas Effendi, kajian itikaf dimulai hari Senin malam Selasa. Wah, saya kalau Senin malam Selasa ya sudah, saya berangkat Sabtu. Ternyata kemarin ada informasi malam Ahad sudah dimulai. Ya bismillah, ini hari pertama. Insya Allah saya belum menyampaikan materi yang sudah di-share, ada 8 atau 9 judul materi, dengan harapan materi itu semoga belum pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz lain. Banyak dalil, banyak hadis yang belum dikenal oleh kaum muslimin. Insya Allah akan kita bahas tuntas selama 9 atau 10 hari. Baik, hari pertama yang akan saya sampaikan, yang pertama tentu bapak-bapak beruntung dengan bulan Ramadan karena bapak-bapak bertemu dengan momen sahur. Kenapa sahur itu baik? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah dan para malaikat
bersolawat untuk orang-orang yang menunaikan sahur. Untuk titik ini kita punya satu level dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di surat Al-Ahzab Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Seorang yang bernama Muhammad mendapatkan solawat dari Allah dan para malaikat karena status beliau sebagai seorang Nabi. Ternyata kita bukan Nabi, berhak untuk mendapatkan salawat itu. Kenapa? Alal mutasahirin, salawat dari Allah dan para malaikat ditujukan kepada orang yang menunaikan sahur. Lebih hebat lagi, sahur selesai, bapak pergi ke masjid, sholat subuh, sopnya pertama, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil uwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang yang berada di sop pertama. Nah, berarti kita sudah 2 kali dapat solawat dari Allah dan para malaikat. Lebih hebat lagi, kalau bapak adalah para pengajar, pendidik, guru, maka Rasulullah kembali bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh wal haitanu fi jawfil ma hatta an-namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, termasuk ikan-ikan di laut sampai seluruh semut yang ada di lubangnya, mereka bersama-sama bersolawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Ngajak-ngajak orang baik itu mendapatkan solawat dari Allah, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi. Disebutkan contoh ikan dan semut, binatang yang memiliki jumlah yang sangat banyak. Nah, kemudian kepada orang yang menunaikan sahur, Rasulullah berpesan, Allah berpesan 2 kali, wal mustaghfirina bil ashar. Tapi Allah juga berfirman di ayat yang lain, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada jam-jam sahur mereka rajin beristighfar. Berarti ibu-ibu yang sedang masak, suaminya menunggu kapan nasi dihidangkan, yang masak beristighfar, yang nunggu nasi matang juga beristighfar. Jadi istighfar terbaik itu pada jam-jam sahur. Maka yang punya TV pasti tahu, jam-jam sahur TV menampilkan acara lawakan. Tentu maksudnya bagus, yang ngantuk-ngantuk biar tertawa sehingga sahur dalam keadaan ceria. TV ngajak beristighfar 2 kali dalam Al-Quran. Allah ngajak, TV mengajak kita tertawa, Allah mengajak 2 kali dalam Al-Quran untuk beristighfar. Tentu tertawa dan istighfar tidak bisa disatukan. Berarti harus ada salah satu yang dikalahkan. Siapa yang dikalahkan? TV-nya yang dimatikan, karena ini jam terbaik untuk beristighfar. Maka anak Nabi Yakub menghadap kepada bapaknya, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana. Wahai ayah kami, tolong istighfarkan kami. Inna kunna khotiin, kami mengaku kami bersalah. Apa jawaban bapaknya? Saufa. Bukan sekarang, saufa. Orang Arab kalau disuruh tidak dikerjakan sekarang, jawabannya saufa.
Kalau orang Inggris menyebut I will. Orang Masaran lebih simple, say. Nah, udah cukup say. Tidak sekarang, say, kose nanti. Kapan? Saufa astaghfirulakum. Aku akan mengistighfarkan kalian. Kalau kita buka kamus, kita buka tafsir, ternyata Nabi Yakub diminta anak-anaknya untuk mengistighfarkan kesalahan mereka saat itu siang hari. Yakub ingin mengundurkan istighfar itu pada jam-jam sahur. Baik, akhirnya bapak-bapak santap sahur. Sangat bagus ketika sahur tidak lupa di depannya ada kurma. Karena nikmat sahurul mukmin at-tamru. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Ada yang protes, kalau saya sahurnya kurma, jam 7 perut saya sudah perih, jam 8 mata berkunang-kunang, jam 9 semaput, kan kasihan. Baik, saya jawab, Islam mengakui urf. Urf itu apa? Budaya lokal. Selama budaya lokal itu tidak bertentangan dengan syariat. Berarti kita gabungkan nikmat sahurul mukmin at-tamru. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Tunjukkan bapak-bapak itu mukmin. Maka ketika sahur, kurma dulu meskipun 1 atau 3 atau 5. Setelah itu tunjukkan bahwa bapak adalah warga negara Indonesia yang biasa makannya adalah nasi. Nah, tergabung antara syariat dan uruf. Bagi yang tidak punya kurma boleh minta saya bawa dari Bekasi. Karena kurma itu ciri khas seorang mukmin. Akhirnya sahur selesai. Kemudian bapak sepanjang hari akan saum, akhirnya tibalah waktu berbuka. Kepada orang yang akan berbuka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Inna lisaimi inda fitrihi da'watun la turad. Hak bagi seorang yang saum menjelang berbuka itulah waktu doa tidak mungkin akan ditolak. Berarti posisikan menjelang berbuka, pakaian sudah rapi, dalam keadaan berwudu, kemudian banyak baca Quran, akhiri dengan doa, doa selesai adzan maghrib berkumandang. Itu waktu yang spesial. Begitu adzan berkumandang, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Siapa yang berbuka, mulailah berbuka dengan kurma. Jadi bukan minum dulu, kurma dulu. Terserah alasannya selak ngelak, saya mukmin, saya makan kurma terlebih dahulu. Kalau sudah fa'alal ma, baru minum air. Alma dalam bahasa Arab kalau tidak ada embel-embel berarti maun mutlak, air yang masih asli, belum tercampur, belum ada warnanya, berarti air berwarna putih. Bukan minum teh dulu, air putih terlebih dahulu. Kurma minum air putih. Mengenai setelah itu minum sirup atau minum teh, silahkan. Akhirnya berbuka selesai. Yang kemudian perlu diketahui, hausnya kita sepanjang hari menyebabkan pada hari kiamat kita dipersilahkan masuk surga dari pintu bernama Royan. Nah, di sini banyak yang tidak tahu Royan itu apa maksudnya. Jadi gini, yang pernah belajar bahasa Arab, Royan itu berasal dari kata ray, ro ya yang di tasjid. Kalau bapak haus, begitu minum tenggorokan terasa seger,
ada rasa puas setelah haus, bahasa Arabnya roy. Kalau bahasa masarannya apa? Ngelak luar biasa, tiba-tiba dapat air minum, tenggorokan basah, sensasi seneng, puas, seger di sini, itu bahasa Arabnya roy. Maka silahkan anaknya diberi nama Roy. Kan ada Roy Roy Sahetapi, Roy Martin, salah, tapi kan Kristen. Nah itu sebenarnya bagus Roy itu. Jadi orang yang haus begitu ketemu air, tenggorokannya basah, rasa puas berbinar, itu namanya Roy. Kalau takut mirip dengan Roy Martin, bisa dengan Royani. Nah itu boleh, Royani, Royan. Maka saya punya teman sesama ustadz namanya Zaid Royani. Berarti orang ini ingin mendapatkan sensasi seger setelah sebelumnya minum, karena ada rasa haus yang luar biasa. Jadi karena kita haus luar biasa, dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu Royan. Baik, bagi yang belum pernah merasakan haus, berarti tidak ada hak masuk pintu Royan tadi. Siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru bersahadat, belum sempat saum, keburu meninggal dunia. Silahkan masuk ke Jannatul Firdaus, tapi tidak boleh masuk dari pintu Royan. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekedar mukadimah cukup. Nah sekarang saya akan sampaikan materi singkat dulu. Hari ini belum ada materi yang spesifik. Perlu diketahui bahwa ada perbedaan mencolok waktu-waktu yang ada di dunia dengan waktu yang ada di akhirat. Intinya, waktu yang ada di dunia itu terasa singkat. Baik, coba yang bawa Quran bisa dibuka surat Al-Baqarah. Ayat 259. Kisah Uzair yang dimatikan oleh Allah kemudian dihidupkan kembali. Ayat 259. Ada yang menerjemahkan? Silakan. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin. Silakan. Al-Baqarah 259 terjemahannya. Atau menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya
atau menghidupkannya kembali? Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Nah, cukup. Uzair dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Terus hidup kembali, dan kalau Bapak buka tafsir, akhirnya dia pulang lagi ke kampung halamannya. Ternyata anak dan cucunya masih hidup, sementara Uzair pulang dalam keadaan fisik seperti dulu dimatikan. Akhirnya apa? Terlihat Uzair lebih muda daripada anak dan cucunya. Jadi anak cucunya, anaknya mungkin saat itu usianya berapa? Misalnya 50 tahun, berarti saat Uzair balik lagi anaknya sudah usianya 150 tahun. Nah, begitu dibangkitkan, Allah bertanya, kamu merasa mati berapa lama? Saya merasa mati cuma sehari atau setengah hari. Coba 100 tahun rasanya seolah-olah mati cuma 1 atau setengah hari. Baik, sekarang coba kita buka surat Al-Kahfi. Bukti bahwa waktu di dunia itu singkat. Kisah anak-anak muda yang ditidurkan oleh Allah di gua. Surat Al-Kahfi ayat 25. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Ya, ada yang menerjemahkan? Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ya, mereka ditidurkan oleh Allah di dalam gua berapa? 309 tahun, bukan 100 tahun. Uzair 100 tahun, ini 309 tahun. Coba mundur ke belakang ayat 19, situasi setelah mereka bangun. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Terjemahannya? Dan demikianlah kami bangunkan mereka. Loh, kopi lagi? Agar di antara Iya. mereka selalu bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Nah, merasa sehari atau setengah hari, padahal tidurnya 309 tahun. Itu dalil kedua bahwa waktu di dunia itu terasa singkat. Coba dalil ketiga. Berarti di surat Juz Amma. Silahkan dibuka surat Wan Nazi'ati Gharqa. Surat An-Nazi'at. Ayat terakhir. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena puasanya lebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Nah, orang-orang kafir berkomentar, ternyata dulu di dunia kita tinggal di sana cuma satu waktu pagi atau satu waktu sore. Satu waktu sore atau waktu pagi. Sore itu kan dari asar sampai maghrib, berarti tidak sampai 3 jam.
padahal mereka hidup cukup lama di dunia. Berarti kesimpulannya dunia itu waktunya singkat. Sementara di akhirat ketika Bapak di sana fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, satu hari setara dengan 50.000 tahun. Yang 309 tahun serasa setengah hari, sementara di akhirat satu hari itu serasa 50.000 tahun. Dan kumpulnya kita di padang mahsyar ternyata satu hari 50.000 tahun. Itu contoh bahwa waktu di akhirat itu sangat panjang. Nah, sekarang mungkin bapak-bapak pernah mendengar hadis masuknya kita ke surga bukan karena amal tapi karena rahmat. Pernah ya Pak ya, hadis ini nyerempet di telinga. Kita masuk surga itu bukan karena amal tapi karena rahmat. Maksudnya apa? Cara mudah memahami hadis ini begini. Saya bertanya dulu. Kira-kira bapak-bapak target meninggal dunia di usia berapa? Kurang 60. 60 itu Mas Lili. Kurang 80 cukup ya? Maaf, Mbah Jogo berapa? 80 kelihatannya. Ya udah, sepakat. Bapak-bapak meninggal dunia saat usia 80 tahun. Deal ya? Baik. Malah nakut-nakuti. Baik, 80 tahun. Pertanyaan kedua. Dari 80 tahun, waktu efektif bernilai ibadah berapa tahun? Kan kepotong satu mainan HP, kepotong ngalamun, kepotong ngerasan-rasan. Seperti ibu-ibu kan suka ngerasan-ngerasan. Apalagi kepotong nonton sinetron, nonton Liga Itali. Apa? Kepotong apa lagi? Tidur apa? Usia sampai balik. Udah deal dari 80 tahun. Waktu efektif bernilai ibadah 40 tahun. Udah pura-puranya biar cepat. Pura-puranya efektif waktu bapak-bapak bernilai ibadah menghasilkan pahala itu 40 tahun. Akhirnya pada hari kiamat bapak-bapak masuk surga, nikmat betul. Begitu sudah 40 tahun bapak-bapak disuruh keluar. Kenapa? Amalmu cuma 40 tahun. Berarti orang seperti ini masuk surga karena amal. Masuk surga karena rahmat, ibadahnya 40 tahun, kepotong melakukan dosa sekian banyak, ternyata falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak berhenti-berhenti. Khalidina fiha abadan, di dalamnya kekal selama-lamanya. Cukup 40 tahun, ternyata masuk surganya tidak 40 tahun. Tapi sepanjang hidup kita tidak pernah akan berakhir kecuali inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun, penghuni surga saat itu akan terus menerus tanpa henti bersenang-senang. Maka di sana tidak ada waktu untuk tidur. Jadi penghuni surga itu sudah tidak punya acara tidur lagi karena bersenang-senang tanpa henti. Maka benar masuk surganya kita karena rahmat bukan karena amal. Akhirnya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita jadikan waktu yang singkat untuk mendapatkan kesenangan yang tidak pernah berakhir. Dan tentu saya berharap ketika kita nanti masuk surga, tolong tidak ada keluarganya yang tercecer.
kita pingin masuk surga bareng-bareng. Coba sekali lagi kita buka Al-Quran, surat Ar-Ra'du, setelah surat Yusuf. Ayat 23. Ar-Ra'du ayat 23, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama. Mana suaranya? Oh iya. Dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, jadi surga Aden apa itu? Akan dimasuki orang-orang beriman bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Berarti ada reuni akbar, keluarga besar setelah dulu terpisah lewat kematian, akhirnya kumpul kembali di Jannatu Aden. Maka tolong jangan sampai ada yang tercacar, sehingga Rasulullah pernah mengumpulkan keluarga besar, semuanya diingatkan, ya Abbas ibna Abdul Muttalib, ankit nafsaka minan nar, fa inni la ugni angka minallahi syai'a. Pamanku, jangan mentang-mentang keponakanmu Nabi terus kamu nanti akan masuk surga. Enggak, beramalah, tebus amal itu supaya terhindar dari neraka, karena aku tidak memberi wewenang, pamanku pasti masuk surga. Kemudian istrinya dari Abbas, Sofiyah, bibiku, ankidi nafsaki minan nar, fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Dan terakhir, ya Fatimah binti Muhammad, ankidi nafsaki minan nar, fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Putriku, kamu harus beramal sendiri, tebus siksa neraka dengan banyak beramal, karena tidak bisa mentang-mentang bapaknya Nabi terus anaknya ikut masuk surga. Berarti diingatkan momen nanti ketika bapak-bapak mengadakan kumpul di hari raya Idul Fitri, keluarga besar diingatkan jangan sampai ada yang tercecer. Karena apa? Kalau kita buka tafsir, sekali lagi coba dibuka surat Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Nah, jadi ini teriakan penghuni neraka memanggil penghuni surga, karena bapak-bapak begitu masuk surga nanti ada acara nonton neraka. Betul, itu ditafsirkan begitu. Kalau bisa begini aja, jalan-jalan ke toko buku, beli buku Hadil Arwah ila Biladil Afroh, tulisan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau tidak salah diterjemahkan Tamasya ke Surga, tulisan Ibnul Qayyim. Itu dari awal sampai akhir isinya surga terus. Insya Allah bapak-bapak kalau baca itu senyum sepanjang baca, dari awal sampai akhir. Biar tidak senyum-senyum sesekali nangis, kalau bisa beli At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta, tulisan Imam Al-Qurtubi. Saya pernah melihat di toko terjemahannya
ensiklopedia kematian. Nah, itu khusus kematian. Insya Allah tegang. Begitu tegang, pengen senyum, buka bukunya Ibnul Qayyim. Akhirnya senyum nangis. Bagus itu. Nah, di situ diterangkan salah satu kegiatan penghuni surga adalah jalan-jalan nonton neraka. Nah, ketika mereka jalan-jalan membawa makanan dan minuman, ayatnya ini. Begitu kita membawa makanan dan minuman, penghuni neraka teriak minta makan dan minum. Kalau kita buka tafsir, itu teriakan dari keluarga kita kepada kita yang kita kenal, yang mereka kenal dengan kita. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini teriakan dari istrinya yang kafir minta kepada suaminya yang muslim yang ada di surga. Ini teriakan dari bapak kepada anaknya yang muslim. Ini juga teriakan dari anak yang kafir memanggil bapaknya minta air dan makanan. Ternyata penghuni surga akan mengatakan Allah haramkan makanan dan minuman ini buat orang kafir. Baik bapak-bapak, ini hari pertama. Sebagaimana di sekolah kalau hari pertama kan tidak ada pelajaran, yang ada bersih-bersih, kalau bisa ada acara ngepel bersih-bersih gitu, bagus. Jadi hari ini tidak ada pelajaran signifikan karena laptopnya besok ada. Ini apa? Ya, insya Allah besok sudah disiapkan alat-alatnya. Kita akan pelajari. Besok materi pertama berkenaan dengan tabarruk ngalap berkah kepada fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud? Bagaimana cara ngalap berkah yang benar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah terjawab besok. Selesai, masih ada waktu untuk tanya jawab. Barangkali kalau ada yang bertanya, pakai kertas juga boleh, langsung silahkan. Barangkali besok kalau ada kertas-kertas tidak terpakai Pak, digunting-gunting aja, disebarkan. Bagi yang bertanya bisa menyampaikan dengan pertanyaan. Ya. Tanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berkenaan yang diterangkan tadi. Ya. Yang tadi adalah seperti di surat Ar-Ra'd bahwa besok kita akan reuni di surga. Ya. Nah, di dalam keluarga itu batasannya keluarga itu apakah kita sama bapak, ibu dan anak saja atau termasuk ke samping saudara-saudara kita? Mengingat keluarga Rasulullah itu kan jelas ada yang kekal di dalam neraka. Seperti Abu Lahab itu kan jelas dinaskan oleh Allah tidak bisa masuk surga. Berarti kan itu padahal itu keluarga dari Rasulullah, pamannya. Bahkan termasuk mohon diterangkan ayah dan ibunya Rasulullah sendiri saja keadaannya bagaimana, kan beliaunya itu kan belum mengenal Islam. Apakah besoknya menurut keterangan dari hadis-hadis mungkin yang Ustaz kuasa itu mengenai bapak ibunya, bahkan neneknya Abdul Muthalib kan seorang pakar katakanlah animismenya di sana. Nah, itu bagaimana tentang hubungannya dengan kita akan reuni di surga seperti yang diterangkan Ustaz tadi. Terima kasih. Ya. Baik. Keponakannya orang terbaik Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saking baiknya diabadikan oleh Allah sebagai nama surat dalam Al-Quran, ada surat Muhammad. Pamannya kurang ajarnya tidak tanggung-tanggung, nama jeleknya namanya diabadikan oleh Allah dengan surat Al-Lahab. Kenapa Allah menyebut Abu Lahab padahal nama aslinya adalah Abdus Syams, hamba matahari? Harusnya Allah berfirman tabbat yada abdis syamsi wa tabba, tapi Allah menyebut dengan tabbat yada Abi Lahab. Jawabannya adalah, kata Imam Al-Qurtubi, nama aslinya Abdus Syam, hamba matahari, tapi disebut Abu Lahab karena nama Abu Lahab lebih populer di kota Mekah daripada
Abdus Syams, sebagaimana Abu Hurairah lebih populer padahal nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, sebagaimana Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ternyata tenggelam, yang terkenal Bukharinya. Yahya bin Syaraf tenggelam, nama aslinya yang terkenal adalah Imam Nawawi. Kan banyak orang yang begitu. Sama dengan rumah sakit Dr. Un, ternyata lebih terkenal dengan kandang sapi. Dan alhamdulillah saya dulu seminggu dirawat di kandang sapi tahun 87. Seperti rumah sakit Jebres, nama aslinya apa? Muwardi. Nah, jadi Jebres termasuk ngeruki, padahal pondok pesantren Al Mukmin di Ponorogo ada pondok pesantren namanya Darussalam, tenggelam. Yang lebih terkenal apa? Gontor. Baik. Nah, perlu diketahui Abu Lahab memang jahat, tapi ada hadis disepakati Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, tercantum dalam kitab Umdatul Ahkam. Di situ seorang tabi'in bernama Tufail bermimpi ketemu Abu Lahab. Ditanya, Abu Lahab, kondisi kamu bagaimana? Menderita. Cuma setiap pagi dan sore Allah ngasih konsumsi. Kenapa? Karena dulu aku pernah membebaskan budakku bernama Suwaibah sehingga bisa menyusui Muhammad. Jadi kebaikan Abu Lahab itu dibalas oleh Allah, cuman di alam kubur tetap disiksa tapi ada konsumsi. Kan lumayan, pagi dan sore. Tapi pada hari kiamat tidak ada ampun, sudah tidak ada balasan kecuali balasan dari semua keburukan. Nah, sekarang apakah Abu Lahab dengan Rasulullah akan bertemu? Pertemuannya ya Rasulullah di surga, Abu Lahab di neraka. Sekarang bagaimana dengan status Abdullah dan Aminah? Membahas ini ngeri-ngeri sedap. Bisa saja akan menimbulkan pertentangan. Yang jelas para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, Aminah dan Abdullah dua-duanya di neraka. Karena ada seorang sahabat nangis ketika bapaknya mati, belum sempat masuk Islam. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi, bapakku di mana?" "Abuka finnar, bapakmu di neraka." Tangisannya tambah kenceng. Rasulullah pun memberi hiburan, "Inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka." Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bapak Rasulullah itu di neraka, yang dimaksud bukan Abdullah tapi Abu Thalib. Kan Abu Thalib sampai mati tidak mau bersyahadat. "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai paman, ayo baca la ilaha illallah, saya siap membela engkau di hadapan Allah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua tokoh kafir Quraisy saat itu ada, memprovokasi, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Berani kamu berkhianat dengan Abdul Muthalib? Fa'ada alaihi nabi, fa'ada, Nabi mengulangi ajakannya, dua orang itu mengulangi provokasinya. Akhirnya Abu Thalib yang saat itu dalam keadaan lemah, tiba-tiba sakaratul maut, hasil akhir tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah yang dimaksud bapaknya. Karena
kata-kata bapak itu tidak selamanya bapak kandung, mungkin paman. Mana contohnya? Contohnya Nabi Yakub sakaratul maut, anak-anaknya dipanggil, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li abihi. Coba dibuka aja surat Al-Baqarah. Am kuntum syuhada. Ya, ayat 133. Akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Di terjemahan nenek moyang. Nenek moyang, bukan bapak-bapak. Nenek moyang. Nenek moyang. Ya udah, nggak apa-apa, nenek moyang. Habis itu Nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. jadi Yakub sudah merasa mau mati. Anak-anak, kalau bapak meninggal, yang kalian sembah siapa? Anak-anak berkata, kami tetap menyembah ilahaka, Tuhanmu, wa ilaha abaika, abun jamaknya abaun, Tuhan bapak-bapakmu. Siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak. Harusnya anak-anak Yakub yang dianggap bapak itu siapa? Ishak. Kan Yakub di atasnya siapa? Ishak. Di atasnya siapa? Ibrahim. Tapi Ismail disebut bagian dari abaika, bapak-bapakmu. Nah sekarang bagi anak-anaknya Yakub, Ismail itu statusnya apa? Pak Le. Tapi tetap disebut bapak-bapakmu. Jadi pendapat kedua, orang tua Rasulullah, bapak Rasulullah masuk neraka, yang dimaksud bukan Abdullah tapi Abu Thalib. Pendapat ketiga, Aminah dan Abdullah masuk surga. Ada di kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta, Imam Al-Qurtubi membawakan riwayat bahwa Allah mengizinkan ibu bapaknya Rasulullah dihidupkan kembali, diterangkan Islam, akhirnya dua-duanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau ada yang membantah, orang mati kok hidup lagi? Dalam Al-Quran banyak. Tadi Uzair kan sudah mati 100 tahun, hidup lagi. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadatumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Musa, kami tidak mau beriman kepada Allah kecuali kami sudah melihat Allah secara jelas. Akhirnya mereka semuanya tumbang mati disambar petir. Summa ba'atsnakum mim ba'di mautikum. Kami hidupkan lagi setelah kalian tadi mati. Dalam Al-Quran banyak, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kemampuannya apa? Itukhrijul mauta biidni. Ketika kamu bisa menghidupkan orang mati dengan izinku. Siapa yang dihidupkan oleh Nabi Isa? Adalah anaknya Nabi Nuh, berapa ribu tahun, yang bernama Sam, seorang laki-laki dengan hidung mancung, rambut berombak, kulitnya kuning putih,
cikal bakal bangsa Arab dan Eropa termasuk Bani Israel hidup kembali, baru kemudian dimatikan lagi pada masa Nabi Isa alaihi salam. Pendapat keempat, tawakuf, tidak berani berkomentar. Baik, satu penanya terakhir. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim dari Grompol. Oh, Grompol, ya. Terima kasih atas waktu untuk bertanya. Tadi disampaikan di akhirat itu 50 tahun. 50.000 tahun. 50.000 tahun. Terus hubungannya dengan Al-Quran surat 22, surat Al-Ahzab ayat 47. Itu Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. itu Berarti surat Al-Hajj lembar kiri ayat paling atas. Niku hubunganipun untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibantu diterjemahkan Al-Hajj. Ini ayat berapa ini? 47. Wa yasta'jilunaka bil adab wa la yukhlifallahu wa'dah. Dan mereka meminta kepada Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Baik. Ada 50.000 tahun di surat Sa'ala Sa'ilum bi'adabi waqi. Ini sebenarnya kita harus belajar tentang hari-hari dalam Islam. Nanti kapan-kapan kita bahas. Jadi intinya begini. Pokoknya kumpul kita di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Tapi begitu acara di surga dan neraka, satu hari senilai dengan 1000 tahun. Intinya begitu. Jadi kumpulnya kita di padang mahsyar 50.000 tahun. Itu dianggap satu hari. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Satu hari setara dengan 50.000 tahun. Begitu sama-sama sudah masuk surga, masuk neraka, satu hari senilai 1000 tahun. Nah sekarang bagi bapak-bapak yang shock 50.000 tahun di padang mahsyar, sementara matahari di atas kepala kita dengan jarak 1 mil, apa tidak menderita? Oh menderita. Cuma di kitab tulisan Syekh Sulaiman Al-Ashqar, di situ diterangkan meskipun 50.000 tahun, tapi perasaan orang-orang beriman seolah-olah berkumpul di sana antara asar sampai maghrib. Berarti kan singkat kan? Rasanya hakikatnya 50.000 tahun, tapi perasaan kita seolah-olah dari asar sampai maghrib. Berarti singkat. Baik, intinya begitu. Cukup. Satu penanya terakhir. Alhamdulillah tidak ada, berarti cukup. Insya Allah. Kenapa? Ya insya Allah nggak ada wajah-wajah nggak pengen nanya, udah kelihatan dari sini. Ini hari pertama masih sepi. Insya Allah hari kedua, ketiga, keempat tambah rame. Meskipun nanti kalau sudah hari ke-29 sepi lagi. Apalagi hari terakhir tambah sepi lagi. Memang aku masih seperti yang dulu. Wallahu a'lam
bisawab. Kita akan bertemu untuk esok hari dengan izin Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.